Pendaftaran PCMB tahap 1 dan tahap 2 dari awal hingga akhir. Sekarang itu saya gugur semuanya dan kemudian saya masuk ke swasta. Kemudian responnya adalah belum ada kejelasan terkait subsidi yang kalian buat. Tai. Sebuah peristiwa yang sempat viral di media sosial, di mana seorang siswi diidentifikasi sebagai Kanaya Humaira Lokanawa meluapkan kemarahannya melalui video terkait proses seleksi penerimaan siswa baru PPDB di Jawa Barat. Dalam keluhannya, siswi tersebut melontarkan kata-kata yang dianggap tidak pantas kepada Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi KDM, karena merasa tidak lolos seleksi di sekolah negeri maupun sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah. Saya sekarang sudah berada di SMK KP Balai Endah dan sekarang saya tinggal menunggu kedatangan Bapak Deddy Mulyadi yang akan datang sekitar pukul 1 siang. Saya mau meluruskan bahwa informasi yang Bapak terima mungkin saja kurang tepat. Sekian dan terima kasih. Saya tunggu kedatangan Bapak di SMK KP Balai Endah. Menanggapi hal tersebut, Deddy Mulyadi memberikan penjelasan dan klarifikasi mengenai duduk perkara yang sebenarnya. Ia mengungkapkan bahwa siswi tersebut merupakan murid pindahan dari Bengkulu yang baru tinggal di Jawa Barat dalam waktu relatif singkat. Deddy juga menyoroti pemilihan sekolah oleh siswi tersebut yang dirasa kurang tepat karena jaraknya cukup jauh dari kediamannya di Sumur Bandung, sehingga secara logika justru akan menambah beban biaya operasional atau ongkos harian. Ini salah satu pesan buat adikku tercinta, agar hidup tuh dipermudah, jangan dibuat kesulitan. Saya paham adik Kanaya Humaira Lokanawa itu adalah pindahan dari Bengkulu. Pindahan dari SMP 2 Rejong Lebong. Pindah saat kelas 3, mungkin sekitar 8 bulan atau 6 bulan yang lalu. Baru kemudian ke harusnya Jawa Barat ambil ya. SMP di sekitar Sumur Bandung yang menjadi tempat tinggal atau di kota Bandung, tapi mengikuti program paket B PKBM. Paket B-nya bukan di sekitar Sumur Bandung atau kota Bandung, tapi ngambil di PKBM Darul Fikri Balai Endah Kabupaten Bandung, jaraknya jauh loh. Dan kemudian waktu masuk STCMB ngambilnya yang berat, SMA Negeri 1 Bandung, Kota Bandung, SMA Negeri 4 Kota Bandung. Berat sekali. Ketika tidak masuk daftar swastanya, malah di Balai Endah, SMK KP atau Karya Pembangunan Balai Endah. Jaraknya jauh dan sekarang sudah diterima, nggak usah khawatir lagi. Nggak diterima. Cuman dalam hitungan saya sebagai konten kreator Gubernur Jawa Barat, itu jadi subsidi yang diberikan pemerintah itu menjadi tidak bermakna. Karena sekolahnya tidak bayar, tapi tiap hari harus ongkosnya jauh, dan ini memerlukan biaya yang cukup dari Sumur Bandung ke Balai Endah. Padahal, berdasarkan data yang ada, siswi tersebut sebenarnya telah diterima di SMKKP Balai Endah dan pihak sekolah tidak pernah melakukan penolakan. Yang perlu dilakukan hanyalah datang kembali ke sekolah untuk segera melakukan daftar ulang. Akhirnya, untuk meluruskan masalah ini secara kekeluargaan, Deddy Mulyadi secara terbuka mengundang siswi tersebut beserta kedua orang tuanya untuk bertemu langsung. Neng Kanaya Humaira Lokanawa, ini namanya mirip sekali dengan penyanyi MK9 yang cantik dan baik hati serta pinternya luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih atas keluhan yang disampaikan di media sosial. Saya konten kreator Gubernur Jawa Barat sudah menghubungi kepala sekolah SMKKP atau Karya Pembangunan Balai Endah tidak merasa melakukan penolakan. Tinggal datang ke sekolah untuk mendaftar ulang. Program beasiswa memang sudah berjalan, yang lain juga sudah banyak yang daftar ulang. Untuk itu, kalau juga Neng masih takut juga, udah begini saja. Besok hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 jam 9 pagi
Ditunggu ya bersama orang tuanya di SMK KP di mana Neng akan sekolah di situ. Hatur nuhun ya Neng. Pentingnya menjaga adab dan etika bagi seorang pelajar saat menyampaikan kritik maupun aspirasi. Meskipun setiap warga negara memiliki hak untuk mengkritik kebijakan pemerintahan, cara penyampaiannya tetap harus menjunjung tinggi nilai kesopanan dan menghindari penggunaan kata-kata kasar. Tindakan emosional yang melanggar norma kesopanan tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga berisiko mencorong nama baik alma mater sekolah, serta mempermalukan orang tua yang selama ini telah berjuang keras demi pendidikan anak-anaknya. Sopan santun. Lu kalau mau ngedumel boleh. Lu mau ngeluarin unek-unek lu boleh, silakan. Tapi kondisiin tuh mulut lu sama kata-kata lu. Bikin malu orang tua aja lu Perkara soal subsidi untuk sekolah swasta dari Pemprov Jawa Barat yang kata lu nih ya di salah satu SMK di daerah Bale Endah yang katanya tidak ada kejelasan, lu ngomel-ngomel, lu ngedumel-dumel sama Gubernur Jawa Barat, sama Bapak Aing tercinta, sama Bapak Aing yang gua sayang-sayangi, nyampe keluar istilah kata sama kata-kata. Karena lu kalau mau ngomel-ngomel kayak gitu, kenapa tidak lagi ada di posisi di sekolahnya? Siswi yang mempunyai jiwa kritis berani mengkritik kebijakan pemerintah. Akan tetapi saya lebih salut lagi kalau misalkan sebuah narasi, sebuah kritikan disampaikan tidak didasari dengan kebencian, apalagi di akhir kalimatnya tertuang kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang pelajar. Kayaknya siga nama ya kurang warahan tina jadi indung bapana. Neng, nggak bejaan ya, boleh kita emosi atau punya marah gitu ya, tapi ulah nepikeun ka dina medsos ngaluarkeun kata-kata anu teu pantes lah komo Neng sebagai pelajar. Bisi era indung bapak Neng nah cembeureunan euy. Ieu budak teh didikan teh kieu geuningan ti indung bapana. Tah isi keluar kata-kata eta Neng ngahapeng ke jaga isu pageto lamun teh keluar teh unak-unak komo dina media sosial sok sing bener, apalagi kan dia seorang gubernur jadol ya. Tugas saya adalah rakyat saya untuk sekolah. Rakyat saya untuk sekolah itu ada 3 kualifikasi, Pak. 1, anak yang orang kaya. Anak orang kaya ini banyak tidak diterima di negeri pun sekarang sudah dapat di swasta. Beberapa swasta yang pengelolaannya baik hari ini sudah penuh, Pak. Saya kan cek, Pak. Dan mereka tidak daftar ke negeri, daftar ke swasta. Yang kedua adalah anak-anak yang berprestasi. Sudah otomatis dia terterima di sekolah negeri. Ya. Yang ketiga adalah anak-anak yang ekonomi kelas menengah ke bawah. Nah, yang ekonomi kelas menengah ke bawah ini adalah potensinya 2. Diterima di negeri atau tidak sekolah sama sekali, karena ketika ke swasta dia